Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bedah tuntas sesuatu yang penting banget di dunia pendidikan Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026. Nah, aturan ini digadang-gadang bakal jadi perisai baru buat para guru dan semua tenaga kependidikan. Yuk kita lihat isinya apa aja. Pertanyaan ini nih yang jadi intinya. Kita semua tahu guru itu pilar bangsa. Tapi coba deh bayangin, gimana mereka bisa ngajar dengan tenang kalau mereka sendiri merasa terancam? Nah, masalah inilah yang coba diselesaikan oleh peraturan baru ini. Pembahasan kita akan dibagi jadi 5 bagian utama ya. Pertama, kenapa sih perisai ini perlu ada? Kedua, apa aja 4 pilar perlindungannya? Ketiga, ancaman apa aja yang dicakup? Keempat, siapa yang bakal ngerjain ini semua? Dan terakhir, gimana caranya para guru bisa dapat bantuan? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Penting buat dicatat, peraturan ini bukan cuma sekedar update kecil-kecilan loh. Ini adalah perombakan total dari sistem lama yang dianggap udah nggak cukup lagi. Intinya begini, peraturan yang baru ini secara resmi menggantikan total peraturan lama dari tahun 2017. Kenapa? Ya karena tantangan zaman sekarang beda banget. Dulu mungkin belum ada isu kayak cyberbullying atau tekanan dari media sosial yang sekompleks sekarang. Aturan lama persa udah nggak relevan. Nah, yang menarik adalah fondasi dari peraturan ini. Ada 4 prinsip utama yang jadi jiwanya. Gampangnya gini, perlindungan ini buat semua tanpa pandang bulu. Prosesnya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya murni menolong, bukan cari untung. Dan yang paling krusial, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Adil kan? Sekarang kita masuk ke jantung peraturannya nih. Apa aja sih bentuk perlindungan yang ditawarkan? Ternyata ada 4 area utama yang membentuk perisai komprehensif ini. Di pasal 4, semuanya dijabarkan dengan jelas. Ada perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, dan terakhir perlindungan haki atau hak kekayaan intelektual. Yuk kita kupas satu persatu. Pilar pertama, perlindungan hukum. Ini tameng paling dasarnya. Artinya kalau ada guru yang diintimidasi orang tua murid, didiskriminasi oleh atasan, atau dapat perlakuan gak adil lainnya dari siapapun, sekarang mereka punya payung hukum yang jelas untuk membela diri. Selanjutnya, perlindungan profesi. Ini nggak cuma ngomongin soal hukum, tapi juga soal karir dan martabat seorang pendidik. Sering kan kita dengar cerita guru dipecat tanpa alasan yang jelas atau dibayar nggak layak. Nah, perlindungan ini hadir untuk mencegah hal-hal kayak gitu. Pilar ketiga, soal keselamatan dan kesehatan kerja. Simpelnya, sekolah itu harus jadi tempat yang aman, baik secara fisik maupun mental. Ini mencakup semuanya, mulai dari gedung sekolah yang rapuh, ancaman keamanan di lingkungan sekitar, sampai kesiapan menghadapi bencana alam. Dan yang terakhir, pilar yang sering banget dilupakan, yaitu haki. Jadi, kalau ada guru yang bikin modul pembelajaran keren atau nemuin metode ngajar baru yang inovatif, karya mereka itu sekarang dilindungi hukum. Ini adalah bentuk penghargaan atas kreativitas mereka. Oke, kita udah paham 4 pilarnya. Sekarang, mari kita gali lebih dalam lagi pilar yang pertama tadi, perlindungan hukum. Ancaman spesifik apa aja sih yang sebenarnya dimaksud di sini? Coba kita lihat tabel ini. Peraturan ini ngebedain banget antara kekerasan fisik, yang jelas kelihatan lukanya, dengan kekerasan psikis. Nah, coba deh perhatiin contoh kekerasan psikis. Dikucilkan, disebarin gosip, atau diperas. Ini adalah luka-luka yang nggak kelihatan, tapi dampaknya bisa jauh lebih dalam. Dan sekarang, itu semua diakui secara hukum. Peraturan ini juga ngasih perhatian yang sangat serius pada isu kekerasan seksual. Definisinya, seperti yang bisa kita baca di kutipan pasal 10 ini, dibuat sangat luas dan komprehensif. Ini adalah pernyataan yang kuat banget tentang betapa seriusnya isu ini. Dan cakupannya itu nggak main-main, luas banget. Dari 17 poin yang ada di pasal 10, contoh-contoh ini udah mencakup semuanya. Mulai dari pelecehan verbal soal penampilan, pelecehan digital lewat chat, sampai sentuhan fisik yang nggak diinginkan. Ini nunjukin pemahaman yang sangat modern dan menyeluruh. Oke, aturannya udah keren. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bakal ngejalanin ini semua di lapangan? Siapa yang jadi garda terdepannya? Nah, jawabannya ada di bagian keempat ini. Pelaksananya adalah sebuah badan bernama Satuan Tugas Perlindungan, atau kita sebut aja Satgas. Anggaplah mereka ini semacam tim reaksi cepat yang dibentuk khusus untuk nangani setiap laporan. Merekalah yang jadi ujung tombak dari peraturan ini. Sistemnya ini punya 2 level. Di tingkat daerah, ada satgas yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, anggotanya maksimal 7 orang.
Terus di tingkat pusat, ada Satgas Kementerian yang lebih besar, minimal 9 anggota. Isinya dari berbagai kalangan. Jadi, ada penanganan di level lokal sekaligus pengawasan dari level nasional. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling praktis. Kalau seorang guru atau staf sekolah kena masalah, apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan buat dapat bantuan? Gimana alurnya? Pasal 30 ngejelasin prosesnya dalam 4 langkah yang sangat jelas. Pertama, laporan diterima secara resmi. Kedua, laporan diperiksa dan diselidiki. Ketiga, Satgas bakal bikin rekomendasi tindakan. Dan terakhir, rekomendasi itu ditindaklanjuti. Prosesnya dibuat terstruktur, biar nggak ada yang terlewat. Dan ini dia bagian yang paling krusial. Ada mekanisme eskalasi. Jadi, kalau laporan nggak ditanggapi dalam waktu 3 hari kerja, pelapor bisa langsung naikin laporannya ke level berikutnya. Dari organisasi profesi, ke Pemda, sampai kementerian. Nggak ada lagi ceritanya laporan dianggurin. Ini jaminan kalau setiap suara pasti didengar. Ujung-ujungnya, semua pasal dan prosedur yang kelihatan rumit ini tujuannya cuma satu, tapi sangat kuat, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman yang nyata bagi setiap pendidik di Indonesia, supaya mereka bisa fokus melakukan tugas mulianya, yaitu mendidik generasi penerus kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Dengan adanya perisai hukum yang baru dan lebih kuat ini, apakah sekolah-sekolah kita akhirnya bisa benar-benar jadi tempat yang aman? Aman untuk murid belajar dan aman untuk guru mengajar? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak.